Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Semoga tetap semangat pada hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Mari kita lanjutkan materi pada hari ini. Lanjutan dari potensi yang pertama, sekarang masuk ke potensi yang kedua. Ibu mohon izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat? Iya. Pengenalan potensi diri pada pertemuan yang kedua. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalian sudah mulai memahami tentang kemampuan atau potensi apa yang dominan pada diri masing-masing. Nah, kita lihat dan kita ingat lagi ya, jenis-jenis potensi diri pada minggu yang lalu. Jenis-jenis potensi diri ada 10, yaitu yang pertama kemampuan sosiologis, yang kedua kemampuan naturalis, ketiga kemampuan musikal, keempat kemampuan spasial, kelima kemampuan visual, keenam kemampuan kinestetik, 7 kemampuan linguistik, 8 kemampuan logika, 9 kemampuan interpersonal, dan 10 kemampuan intrapersonal. Nah, karena kalian sudah mempelajarinya minggu lalu mengenai jenis-jenis potensi diri, mari kita memperhatikan tentang pemahaman terhadap minat dan bakat. Iya. Apa sih bakat? Iya, sering kita lihat ya, anak disebut berbakat. Tentu bakat memiliki kekuatan, kekuatan yang kental ya. Bakat itu merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang yang dibawa sejak lahir. Bakat juga sering didefinisikan sebagai kemampuan belajar yang lebih unggul, ya, yang membuat individu lebih cepat belajar sesuatu daripada yang lain. Nah, apa bedanya dengan minat? Nah, kalau minat diartikan sebagai ketertarikan pada sesuatu hal. Minat juga berhubungan dengan lingkungan. Makanya tidak heran jika kita, kalau ditanya minat, jurusan apa yang akan menjadi pilihan? Kadang-kadang tidak menetap, bisa berubah-ubah. Baik, nah sekarang kita perlu fokus agar pilihan karir kita sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Ya. Nah, masa depan kamu nggak ditentukan dengan selalu ikut-ikutan teman. Pilihan jurusan kuliah yang akan kamu jalani nanti adalah ilmu yang kelak akan kamu pergunakan untuk mencari rezeki dan menentukan masa depan kamu. Jadi jangan apa namanya santai dan apa namanya santai dan tidak serius ya. Selain faktor pertemanan yang terjadi di sekolah, mungkin juga bisa apa namanya dipengaruhi oleh faktor orang tua, di mana setiap keluarga mempunyai suatu apa namanya orang tua mempunyai jenis pekerjaannya masing-masing. Ini bisa akan mempengaruhi kita untuk apa namanya menyenangi atau tertarik dengan bidang pekerjaan yang ditekuni oleh orang tua. Atau kita bisa melihat dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ya, dan apa yang kita lihat di lingkungan sekitar kita. Nah,
Tentunya dalam memilih jurusan ini, yang kamu pilih, kamu harus berusaha semaksimal mungkin ya untuk mencari informasi sebaik-baiknya ya. Tentunya jurusan yang kamu pilih sudah harus cukup mempunyai banyak informasi. Nah, tidak lupa juga kalian tetap mendiskusikannya dengan orang tua. Kalian punya kebebasan dalam memilih dengan tentu bertanggung jawab dasar dari pilihan tersebut. Ya, pertimbangkan betul tentang minat dan bakat yang kamu miliki. Kenapa kamu harus melibatkan minat dan bakat? Ya, minat akan membuat kamu bersemangat dalam menjalani perkuliahan. Memilih berdasarkan bakat, kamu juga akan memudahkan kalian dalam perkuliahan. Memilih jurusan berdasarkan minat dan bakat akan membuat kamu nyaman dalam menjalani kuliah. Kamu juga bisa dengan mudah memilih beberapa kemungkinan alternatif dari jurusan program studi ke depan. Ya, minat dan bakat bisa menentukan masa depan kamu dan impian kamu dalam beberapa tahun ke depan, dan ini akan kamu bayangkan akan menjadi seperti apa. Ya, caranya gimana agar kita melihat bakat dan minat yang kita miliki? Tentu yang pertama, kita harus membuka diri pada hal-hal baru. Kedua, memperluas pergaulan dan pertemanan. Kemudian ketiga, ikuti rasa ingin tahu sehingga kita banyak terbuka pada informasi-informasi yang terkini. Kemudian pilih dan buat prioritas dari beberapa keinginan, tentu harus kita prioritaskan mana yang sesuai dengan kemampuan, bakat, passion, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita punya komitmen untuk terus mengasah kemampuan untuk memutuskan ya pilihan apa dari program studi yang kita inginkan. Ya, setelah itu ukur kemampuan diri sendiri. Setelah mengetahui bakat dan minat, jangan lupa kita mengukur sejauh mana kemampuan kita, termasuk dari segi akademisnya, ya, dari keterbatasan, kelebihan dan kekurangan diri kita. Jangan lupa juga menyesuaikan dengan program studi pada universitas yang menjadi pilihan kita. Nah, ada beberapa program studi yang sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan passion kita, ya, bidang saintek atau bidang soshum. Ya. Nah, baiklah, dengan potensi diri yang kedua ini, tentu sudah lebih lengkap kita memahami tentang potensi diri kita untuk merencanakan, memutuskan pilihan program studi. Ibu akan share tentang materi ini di Google Form. Silakan kalian isi. Kemudian kalian bisa berkonsultasi, menanyakan ini di luar kesempatan pada pertemuan ini. Baik, Ibu tunggu kita diskusikan kembali materi ini. Ibu akhiri kesempatan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.